28 pemain timnas Indonesia versus Vietnam ada Tom Haye. Sinteyong mengumumkan daftar pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia pada duel lawan Vietnam. Sang pelatih memanggil 28 pemain termasuk Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Keputusannya untuk memanggil dua pemain itu bisa dibilang mengejutkan, sebab proses naturalisasi mereka masih belum sepenuhnya rampung. Mereka baru akan menjalani sumpah pewarganegaraan pada 12 Maret mendatang. Selain Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun, sebenarnya ada satu pemain lain yang juga dalam proses naturalisasi, yakni Martin Paes. Hanya saja, Sinteyong belum memanggil kiper asal klub FC Dallas tersebut. Sementara itu, seperti yang sudah santer diberitakan, Jay Ijes untuk pertama kalinya dapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Ia musim ini tampil sangat apik bersama Venezia. Lalu satu nama yang cukup populer harus absen dari panggilan timnas Indonesia, yaitu Shane Patinama. Pemain 25 tahun itu mengalami cedera saat bermain untuk klubnya yakni Kasyupen. Kondisi Patinama sepertinya tidak cukup bagus dan Sinteyong tidak ingin mengambil resiko. Sama seperti Patinama, ada beberapa nama yang juga tidak bisa dipanggil karena cedera. Salah satunya adalah penjaga gawang Hernando Ari. Kiper 22 tahun itu mengalami cedera saat bermain untuk Persebaya di BRI Liga 1. Dan sebagai penggantinya, Sinteyong pun memilih untuk memberi kesempatan pada kiper PSIS Semarang yakni Adi Satrio. Sejarah baru, timnas Indonesia diperkuat pemain naturalisasi terbanyak. Sejarah baru tercipta di timnas Indonesia dengan 10 pemain naturalisasi masuk skuad untuk laga melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Pelatih Sinteyong memanggil 10 pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam. Ini adalah jumlah pemain naturalisasi terbanyak dalam satu skuad timnas Indonesia. Rekor terbanyak sebelumnya terjadi di Piala Asia 2023. Ketika itu STY memanggil 7 pemain naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Shane Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Kecuali Shane Patinama yang cedera, pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 kembali dipanggil Sinteyong untuk laga Indonesia vs Vietnam. 4 pemain naturalisasi lainnya yang dipanggil STY adalah Jay Ijes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Menariknya dari 4 nama pemain itu, baru Jay Ijes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye proses naturalisasinya baru disetujui oleh DPR RI, sedangkan Nathan masih harus menjalani sumpah sebagai WNI. Belum semua pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi dipanggil Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil kiper Martin Paes yang proses naturalisasinya baru disetujui Komisi 3 dan Komisi X DPR pada Kamis 7/3. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media Vietnam soroti 3 pemain timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali bergulir bulan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga pada ajang tersebut dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan 2 kali berhadapan dengan timnas Vietnam. Tim Garuda akan lebih dulu menjadi tuan rumah pada ajang tersebut yakni pada 21 Maret 2024. 5 hari kemudian timnas Vietnam akan mendapatkan giliran menjamu timnas Indonesia. Tim Garuda akan bertandang ke Stadion Mai Dinh, Hanoi. Media Vietnam mulai ramai membahas segala sesuatu mengenai pertandingan itu, seperti yang ditulis oleh The Tau 247. Mereka bahkan menyebut ada 3 pemain timnas Indonesia yang patut diwaspadai oleh timnas Vietnam. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Menurut The Tau 247, Struijk adalah andalan striker terbaik yang saat ini ada di skuad timnas Indonesia.
Detail 247 juga memuji Rafael Struijk. Pemain keturunan Belanda itu dinilai sebagai sosok striker yang ideal. Hoki Caraka juga dinilai memiliki kekuatan yang bagus, baik di kaki kiri atau kaki kanannya. Potensi Hoki di masa depan pun dinilai cukup bagus. Sementara untuk Marcelino Ferdinand, Detail 247 memberikan pujian yang cukup tinggi. Mereka menyebut Lino sebagai poros serangan timnas Indonesia meski usianya masih sangat muda. Benarkah Ole Romeni resmi diperkenalkan PSSI bulan ini? Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini, semenjak akun Instagram @football.indonesia mengungkap bahwa Ole Romeni eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab, Ole Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Ole Romeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun, hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ole Romeni bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi, sementara musim lalu ketika masih memperkuat FC Emmen, juga di Liga 1 Belanda, Ole Romeni mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ole Romeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketajaman Ole Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Ole Romeni. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di stories Instagramnya, @ikyawan7. Ia menulis kata Ole, apakah ini pertanda Ole Romeni bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada FIFA Matchday Maret tahun 2024. Justin Hubner promosi ke tim utama Wolverhampton Wanderers. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner naik kelas ke tim senior Wolverhampton Wanderers atau FC Wolves. Namanya